Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Katakan semangat pagi. Haleluya. Beri pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kita bertemu di live streaming ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ingin menikmati berkat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini saya akan membawa satu firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Yesaya yang ke-40 ayat 29 sampai yang ke-31. Saudara di rumah membacakan lewat Alkitab saudara. Saya selalu katakan belajar untuk membaca lewat firman Tuhan atau lewat Alkitab. Dan saya percaya lewat firman Tuhan ini akan memberkati engkau, akan menguatkan engkau. Saya baca dalam nama Yesus. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya dan saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa semangat itu jangan berani pudar atau tidak boleh pudar. Di hari-hari ini banyak yang sudah mulai patah semangat. Banyak jemaat atau banyak orang mulai situasi mengakibatkan mereka kehilangan pegangan. Keadaan membuat mereka kehilangan sesuatu yang sebenarnya mereka harus lebih bersemangat lagi. Situasi corona ini mengakibatkan banyak orang kehilangan kekuatan untuk maju. Banyak orang kehilangan sesuatu untuk bertindak. Banyak orang kehilangan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mendapatkan kekuatan baru pada pagi hari ini. Orang yang kuat bukanlah badan yang besar, belum tentu. Sekuat tenaga manusia tetap dia juga akan merasa lelah. Tidak ada manusia yang tidak pernah merasa capek atau merasa lelah. Ada saat-saat tertentu waktu saya dan saudara diperhadapkan dengan situasi, diperhadapkan dengan keadaan, pergumulan yang berat, maka di situ kita merasa hilang semangat. Kemarin saya berdoa seorang pengusaha. Dia berkata seperti ini, "Ibu Gembala, saya sudah lebih baik mau mati." Saya katakan, "Kenapa Mbak justru berkata ingin mati?" Karena saya sudah kehilangan pegangan. Saya sudah kehilangan sesuatu. Saya sudah kehilangan semangat hidup karena penyakit saya. Saya sudah bolak-balik ke dokter, ke rumah sakit besar di Jakarta. Saya berputar-putar di rumah sakit satu ke rumah sakit, dan terakhir di Siloam. 10 hari saya tidak merasakan sesuatu yang bernama kemajuan atau kesehatan itu kembali pulih. Tidak, justru malah keadaan saya lebih buruk dari yang pertama. Tapi saya katakan dengan dia, kalau ibu percaya akan Yesus, sungguh berserah kepada Yesus, dia yang sanggup memberikan engkau jalan keluar. Dia sanggup memulihkan semangat, dia sanggup memulihkan keadaan, dia sanggup menyembuhkan engkau, asal engkau belajar percaya. Semangat yang pudar ini atau semangat yang habis ini bisa membuat engkau tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Engkau tidak dapat melihat kuasa Tuhan bekerja. Engkau tidak dapat melihat mujizat itu. Firman Tuhan berkata bahwa Ia memberi kekuatan kepada yang lelah. Seberapa lelah engkau di hari-hari ini? Mungkin engkau lelah telah bekerja sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan berbulan, tapi engkau tidak mendapatkan lebih. Engkau terlalu capek dengan keadaan. Engkau terlalu lelah dengan orang dalam rumah, bahkan suamimu sendiri, istrimu sendiri, bahkan anak-anakmu sendiri. Engkau mulai capek dengan situasi lelah mendidik, lelah menegur. Tetapi pagi hari ini Tuhan yang akan memberikan engkau semangat baru lagi. Engkau harus bangkit dari situasi. Engkau harus bangkit dari keadaan. Kalau engkau tidak bangkit, engkau tidak
Ibu Gembala, saya mau stop cari Tuhan. Saya katakan kenapa? Saya sudah setia berdoa, saya sudah setia beribadah, saya sudah setia memberi, bahkan mengembalikan milik Tuhan, saya begitu setia. Tetapi keadaan saya seperti ini terus, sepertinya tidak ada yang meningkat, tidak ada yang maju bagi saya. Lebih baik saya tinggalkan Tuhan. Saya katakan dengan dia, boleh bro, kamu mau meninggalkan Tuhan ya? Pikirkan baik-baik. Saya bilang bahwa kalau bro tinggalkan Tuhan, Tuhan tidak akan rugi waktu engkau tinggalkan Tuhan. Tapi engkau sendiri akan rugi waktu engkau tinggalkan Tuhan. Memangnya siapa kamu? Saya dan bro cuma abu, cuma debu. Saya bilang kalau Tuhan jepit saja satu urat, habislah kita. Karena semangat hilang. Karena saya katakan waktu engkau mencari Tuhan, motivasimu yang salah. Karena engkau pikir kalau engkau setia, engkau pikir kalau engkau giat, engkau pikir kalau engkau melayani, kalau engkau pikir engkau memberi, engkau akan diberkati. Saya katakan bahwa kalau engkau mencari motivasi atau mencari Tuhan dengan motivasi berkat, engkau tidak akan mendapatkan lebih. Tapi waktu engkau mencari prioritas Tuhan dalam hidupmu, segala sesuatu apapun dalam hidup yang terjadi, engkau tidak akan berkata, engkau tidak akan mengeluh dengan situasi, tapi engkau akan berkata, terima kasih Tuhan, yang penting saya masih sehat, diberikan kesehatan, ada sejahtera, ada sukacita dalam keluarga. Orang yang diberkati bukan berapa besar rumah, bukan berapa banyak mobil, bukan berapa banyak kekayaan. Sebenarnya kekayaan yang paling luar biasa, waktu hidup keluargamu dipulihkan, waktu engkau dipulihkan, suamimu dipulihkan, istrimu dipulihkan, anak-anakmu dipulihkan, itu kekayaan yang luar biasa. Saya banyak melihat bahkan melayani orang-orang yang kaya raya. Kelihatannya enggak ada yang mereka susahkan, enggak. Karena semua ada. Tetapi pada kenyataannya ada sesuatu yang kosong di dalam hati mereka. Ada sesuatu yang kosong dalam hidup mereka. Mereka berkata, kami tidak puas dengan apa yang kami miliki. Saya katakan yang sanggup memuaskan engkau hanya Yesus saja. Oleh sebab itu pagi hari, kalau engkau lelah dengan masalahmu, engkau lelah dengan pergumulanmu yang hari lepas hari sepertinya tidak pernah berhenti. Hari ini lain, besok lain lagi. Sampai engkau berkata, Tuhan aku tidak kuat lagi. Tapi janji firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan jaminan kepadamu bahwa Allah sumber kekuatan yang akan memberikan engkau kekuatan, yang akan memberikan engkau gairah, yang akan memberikan engkau spirit untuk maju dengan Tuhan. Situasi boleh berubah saudara, keadaan boleh berubah. Mazmur 46 ayat 1-12, bahwa Tuhan tempat perlindungan yang kuat, kekuatan yang paling kuat di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Karena Dia Allah yang hidup berkuasa dalam hidup saya dan saudara. Bahwa kasihnya, kuasanya itu terbukti orang ada, kita ada sampai saat ini kemurahan Tuhan. Katakan bahwa sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung di bawah laut itu, di laut itu bergoncang, apapun dalam bumi ini boleh bergoncang, tapi ayat 6 berkata, kalau Allah hadir di situ, kalau Allah diam di situ, maka tidak akan tergoncang. Engkau yang lelah, asal engkau berserah dengan Tuhan, Dia akan berikan engkau kekuatan. Orang yang lelah, yang capek dengan semua keadaanmu, engkau belajar angkat tangan kepada Tuhan. Waktu engkau angkat tangan berserah, maka Tuhan dengan penuh kasih akan turun tangan melakukan sesuatu dalam hidup. Sesuatu yang tidak mungkin. Engkau mungkin selama ini berkata, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan itu segala sesuatu mungkin. Oleh sebab itu engkau harus bangkit dari situasi ini. Tuhan akan beri engkau semangat baru. Tuhan akan beri engkau kekuatan baru. Bahwa Tuhan tidak pernah lelah, Tuhan tidak pernah tertidur lelap, tapi Dia menjaga saya dan saudara siang atau malam. Makanya saya katakan tadi, tidak ada manusia yang tidak pernah merasa lelah, termasuk saya. Oleh sebab itu waktu engkau menghadapi situasi yang sudah capek, yang sepertinya sudah tidak ada jalan keluar, sepertinya kelam, sepertinya tidak ada jawaban, ada janji Tuhan
bahwa Dia akan memberikan saudara-saudara kekuatan baru. Kalaupun engkau lelah karena keadaan menekan engkau setiap hari, engkau telah berdoa dan terus berdoa, tapi jawaban sepertinya belum ada sampai detik ini. Tapi waktu engkau bersyukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku bersyukur aku masih sehat. Aku bersyukur sekalipun pergumulan ini terlalu berat, tapi aku mau bangkit belajar untuk melihat sesuatu dengan Tuhan. Karena saya katakan guru atau guru yang paling besar adalah masalahmu setiap hari. Tidak ada manusia yang tidak menghadapi masalah. Tidak ada. Engkau seorang pembesar, engkau seorang pemimpin, engkau sebagai rakyat biasa, engkau jemaat biasa, hamba Tuhan, pendeta, gembala, semuanya tidak terkecuali. Orang kaya, orang miskin, sekalipun siapapun manusia tetap mengalami yang bernama pergumulan hidup. Tidak ada yang tidak. Karena itu satu proses untuk saya dan saudara bertumbuh dengan Tuhan. Bukan Tuhan tidak adil dan engkau boleh berkata Tuhan tidak adil denganku. Tapi waktu engkau belajar mengerti bagaimana firman itu, bagaimana engkau harus bertumbuh mencari hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan engkau akan beroleh kekuatan baru. Oleh sebab itu waktu engkau menghadapi situasi yang sangat melelahkan, satu yang engkau buat, masuk kamar, kunci pintu dan berdoa. Firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Waktu engkau tenang, waktu engkau betul menguasai diri, tidak emosi, waktu engkau menyembah dengan dalam ketenangan itu, semua fokus. Orang kalau tenang dia akan fokus. Tapi kalau dia tidak tenang, dia tidak bisa fokus. Segala sesuatu waktu engkau lakukan dengan iman kepada Tuhan, situasi ini boleh berubah, saya katakan tadi. Tetapi ya sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, engkau harus berkata, aku punya Tuhan yang ajaib. Kalau aku adalah Tuhan, tambah semangatku. Karena di sini Tuhan atau Allah akan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Seberapa hebat yang engkau alami saat ini. Mungkin engkau ditolak dari keluarga, engkau ditolak oleh orang tuamu, atau orang tuamu menolak, engkau anak ditolak oleh orang tua karena tidak diterima. Dianggap engkau orang yang paling berdosa, dianggap engkau orang tidak berharga. Tapi saya katakan pada pagi hari ini, bangkit cari Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka engkau akan melihat jawaban Tuhan. Engkau akan dibawa pada sesuatu yang bernama rancangan masa depan yang baik. Jangan putus asa, saudara. Jangan putus asa. Waktu engkau dalam situasi yang buruk sekalipun. Seorang yang bernama Yeftah, dikatakan bahwa dia seorang anak pelacur, bukan anak baik-baik, tapi seorang anak dari seorang pelacur. Tapi saya lihat bahwa luar biasa, ternyata Tuhan memakai orang, bukan latar belakangnya. Tuhan tidak akan melihat latar belakangmu, Tuhan tidak akan melihat yang di belakang, tapi Tuhan lihat pemulihan pertobatan hari ini, dan Dia siap memakai engkau. Asal engkau mencari Dia, asal engkau bersekutu dengan Dia, engkau bertobat dari kehidupan lamamu, maka Tuhan siap memakai engkau. Yang Tuhan pakai bukan orang hebat, saudara. Sehebat apa engkau, kalau hatimu tidak dipulihkan, kalau hatimu tetap keras batu, Tuhan tidak akan pergunakan orang seperti itu. Tapi yang Tuhan cari, mungkin engkau berkata, aku bodoh, aku tidak fasih berbicara, aku tidak pandai berkata-kata seperti Musa. Tapi waktu engkau dipulihkan oleh Tuhan, waktu engkau dijamah oleh Tuhan, bahasa-bahasamu, kata-kata yang sederhana tadi diubah oleh Tuhan. Ada spirit di dalamnya. Waktu engkau berbicara, ada kuasa di dalam Yesaya 50 ayat 4, bahwa Allah beri lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku membangkitkan semangat orang lain, memberi semangat kepada orang lain. Seringkali saya tanpa sadar, saudara-saudara, perkataan-perkataan kita tidak memberi semangat kepada orang. Betul tidak? Seringkali kita menghakimi orang. Waktu dia jatuh langsung kita, oh dia memang seperti ini, memang dasar ini, dasar itu. Bahasa ini, perkataan ini bisa membunuh semangat orang.
Oleh sebab itu Tuhan mau supaya perkataan ini membangkitkan semangat orang lain. Amin, haleluya. Engkau bapak-bapak bangkitkan semangat anak-anakmu, bangkitkan semangat istrimu. Engkau ibu-ibu bangkitkan suamimu. Jangan waktu suamimu lebih setia, waktu suamimu mulai banyak membaca firman atau berdoa, mulai bilang begini, sosok suci lah, sosok saleh lah. Tapi buatlah perkataanmu membangkit dia di dalam roh untuk lebih lagi dengan Tuhan. Engkau berkata luar biasa engkau. Tuhan memulihkan semangat di dalam rumahmu, di dalam keluargamu. Apapun dalam hidupmu Tuhan sanggup. Saya katakan tadi, Tuhan tidak pernah tidur dan tidak pernah lelah. Dia siap menolong saya dan saudara. Amin. Dia siap menolong saya dan saudara dari semua kesesakan, dari semua kelemahan, dari semua pergumulan, dari semua yang engkau hadapi. Engkau yang putus asa, engkau yang sudah tidak ada jalan keluar, ada Yesus yang sanggup menolong engkau. Ada Yesus yang sanggup menopang engkau. Kalau saya dan saudara ada di dalam tangan Tuhan, di dalam genggamannya tangan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan. Katakan amin. Waktu engkau ditopang dengan tangan Tuhan, orang boleh datang untuk menjatuhkan engkau, tapi percaya, apapun yang mereka buat tidak akan mampu membuat engkau jatuh. Karena di dalam kendalinya Tuhan, di dalam tangan Tuhan, tangan yang kuat untuk menopang. Oleh sebab itu engkau tidak usah takut, engkau harus semangat lagi dalam Tuhan. Memuji Tuhan, jangan loyo-loyo, semangat. Berdoa harus betul-betul semangat dengan gairah. Tuhan mencari penyembah di hari-hari ini. Mereka yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan membangkitkan semangatmu asal engkau datang kepada Tuhan yang mempunyai sumber kekuatan itu. Dia akan menghidupkan semangat saya dan saudara. Saya dan saudara dengan segala kekuatan tidak akan mampu. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Katakan amin. Tuhan selalu mempercayakan atau mempercayai saya dan saudara untuk lebih lagi dalam Tuhan. Tapi responnya saya dan saudara bagaimana? Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti itu bukan mudah saudara. Paling capek, kata yang paling capek itu menunggu. Orang kalau menunggu paling membosankan, betul tidak? Tetapi di dalam Yesus, waktu engkau ada semangat di dalam Dia, engkau tidak akan rasa capek waktu menunggu. Dijawab Tuhan atau tidak dijawab doa, engkau akan berkata terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan tetap berbuat sesuatu yang baik bagi saya. Kalaupun hari ini saya belum sembuh, saya percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk saya. Kita harus belajar mempercayai Tuhan. Berarti kita harus betul-betul sabar menanti jawaban Tuhan. Kita sabar menanti janji-janjinya Tuhan. Kita sabar menunggu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Saya katakan tadi semua akan diproses. Orang percaya tanpa proses itu terlalu instan. Selalu dia tidak akan bertumbuh, mudah tersinggung, cepat marah, suka berkata-kata yang tidak benar, bahkan sampai mengutuk. Sering mereka ada orang datang di tempat ini hanya untuk membuktikan sesuatu. Mereka berkata, demi Tuhan, saya katakan jangan bersumpah dengan apapun juga, jangan. Kalau hanya engkau membenarkan diri supaya orang lihat kelihatan benar, tidak usah saya katakan. Engkau sementara membenarkan kebenaran yang sebenarnya itu tidak perlu. Membenarkan diri yang sebenarnya salah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, engkau yang sabar menantikan janji Tuhan adalah orang-orang yang betul kuat.
orang-orang yang betul menantikan bahwa Allah bekerja. Saya dan sudah harus percaya akan penyertaan Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan menyertai engkau, Yesaya 41 ayat 10 bahwa aku menyertai engkau. Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Dimanapun saya dan saudara dia ada. Dia hidup bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu saya katakan pada pagi hari ini, engkau harus kuat, engkau harus bersemangat di dalam Tuhan. Engkau belajar mempercayai penyertaan Tuhan itu ada bagi saya dan saudara. Di situasi apapun, bahwa Tuhan ada bekerja. Engkau harus percaya bahwa kekuatan Tuhan, kedaulatan Tuhan itu ada bagi saya dan saudara. Bahwa dia menyertai dengan segala kekuatan tangannya, dengan segala keperkasaannya, dengan segala kekuatan ilahi. Dia menyertai saya dan saudara. Asal kita mau percaya. Kita harus belajar percaya bahwa rencana Allah itu besar dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Kalau rencana Allah dalam hidup saya dan saudara, engkau yang tadinya menangis, engkau sendiri akan tertawa. Karena Tuhan jadi jaminan bagi hidupmu. Orang boleh memfitnah engkau, orang boleh mengata-ngataimu, bahkan mengutuk engkau sekalipun. Satu saat ada seorang ibu berdoa, katakan begini kepada saya, Ibu Gembala, saya sampai dikutuk-kutuk, sampai jadi takut saudara. Saya katakan begini dengan dia, kenapa engkau jadi takut dengan kata kutuk? Yang mengutuk engkau orang fasik. Tapi saya percaya kalau engkau hidup benar dengan Tuhan, kutuk itu diubah oleh Tuhan jadi berkat. Oleh sebab itu jangan balik mengutuk. Saya katakan berdoa saja untuk dia yang mengutuk. Beri dia kesempatan untuk bertobat. Engkau dilukai, engkau disakiti, engkau dikecewakan. Bahkan engkau sangat dikecewakan oleh orang-orang yang engkau kasihi. Tapi ingat baik saudara, bangkitkan semangatmu, Tuhan ada bersama dengan engkau. Bangkitkan semangat, nantikan pertolongan Tuhan. Tunggu campur tangan. Memang waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi seringkali maunya waktu kita lebih dulu, waktu kita. Tapi waktu engkau tunggu dengan sabar, bahwa orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang percaya dengan kekuatan Tuhan, orang yang percaya dengan penyertaan Tuhan, orang yang percaya dengan rencana Allah. Itu orang yang menantikan Tuhan. Engkau tidak putus asa dengan semuanya, karena kekuatan yang sempurna di dalam Yesus, dan dia akan bekerja bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu, seberat apapun bebanmu, engkau bukan, saya katakan tadi, capek terlalu lelah dengan semua situasi ini, Tuhan akan buat engkau menjadi diubahkan menjadi sesuatu pribadi yang betul-betul bersemangat dalam Tuhan. Asal engkau cari Tuhan, jangan tinggal diam, bergerak saudara. Bergerak saudara, jangan engkau diam, tapi engkau bergerak dalam Tuhan. Percaya bahwa ada Tuhan bersama dalam kehidupan, dalam masalahmu, dalam persoalan, dalam situasi. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan berdiri, kita nyanyikan pujian. Kekuatan di hidupku hanya di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Amin, amin. Dia tak pernah tinggalkanku. Amin. Setia menunggu bersamamu, berseru berharap
Dia menolong. Berseru, berseru, berharap dalam Yesus saja Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau beri kekuatan bagi jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah. Engkau berikan kekuatan kami percaya firman Tuhan itu cukup bagi kami. Firman Tuhan itu berkuasa mengubah segala keadaan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu ajar kami belajar untuk mempercayai Tuhan dengan segala kekuatan Tuhan. Ajar kami untuk belajar mempercayai bahwa Tuhan itu selalu menyertai. Ajar kami mempercayai bahwa Tuhan itu punya rancangan besar dalam hidup kami. Aku lihat Tuhan jemaat-Mu, bahkan mungkin yang menyaksikan live streaming ini, mungkin mereka terlalu capek dengan pergumulan hari lepas hari. Mereka lelah dengan situasi. Mereka harus bergumul dengan pekerjaan. Mereka bergumul dengan sakit penyakit. Mereka bergumul dengan kesusahan. Bahkan engkau yang bergumul dengan utang piutang yang sementara melilit engkau. Engkau rasanya mau bunuh diri karena utang itu yang terlalu banyak. Tapi pagi hari ini Tuhan mau menolong engkau. Tuhan menolong engkau. Asal engkau datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Jangan engkau lari ke tetanggamu. Jangan engkau lari, tapi engkau datang kepada Yesus. Tetanggamu tidak bisa berikan engkau jalan keluar dengan hutangmu yang banyak itu. Tapi Tuhan sementara mencari engkau. Tuhan siap menolong engkau, menolong engkau. Mungkin tapi engkau berkata, dari mana uang saya harus membayar itu? Tapi waktu engkau mau belajar percaya, Tuhan sanggup berbuat sesuatu yang tidak mungkin bagimu. Engkau harus tenang. Jangan engkau jadi panik dengan utang yang begitu banyak. Memang engkau berutang kesalahan. Engkau tidak ada penahan sehingga engkau berutang begitu banyak. Tetapi pagi hari ini minta ampun dengan Tuhan. Mungkin penagih-penagih mulai datang menagih itu, sampai engkau harus bersembunyi. Engkau tidak menampakkan diri cuma karena penagih-penagih itu. Bahkan engkau mulai banyak berdusta karena hutang. Tapi pagi hari ini katakan, Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Tolong saya agar saya bisa mengendalikan cara saya, kebiasaan saya meminjam uang. Bukan Tuhan tidak dapat menolong engkau, tapi seringkali kesalahanmu sendiri yang membuat engkau susah. Tapi Tuhan ada bagimu sekarang. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan menolong engkau. Lebih banyak engkau diam di hadirat Tuhan. Lebih baik engkau duduk berdoa daripada engkau menangisi dirimu sendiri. Engkau yang telah lelah dengan situasi menekan engkau. Engkau dibenci, engkau dikata-katai, bahkan engkau difitnah habis-habisan. Sampai engkau katakan, aku tidak punya muka lagi. Tapi pagi hari ini Tuhan mencari engkau. Tuhan punya rencana yang baik untuk engkau. Engkau tidak usah membalas. Engkau tidak usah bangkit mengatai-ngatai. Tidak usah. Semakin engkau berdiam, Tuhan akan semakin bekerja. Engkau yang menghadapi kesusahan ekonomi, belajar untuk bersyukur dengan semua situasi ini. Tuhan sanggup menolong engkau dalam situasi apapun. Bangkitkan semangatmu. Engkau putus asa dengan penyakitmu. Dokter boleh angkat tangan, tapi Tuhan tidak pernah angkat tangan. Tangan Tuhan mau selalu terulur bagi engkau, asal engkau mau datang kepada Tuhan. Engkau sendiri jalan keluar menghadapi keadaan keluargamu. Berantakan suami istri, cekcok terus, tidak pernah ada kata damai, atau tidak pernah ada kesepakatan, tidak pernah ada kepahaman. Tapi pada pagi hari ini Tuhan mau bekerja untuk engkau suami istri. Asal engkau menundukkan ego, lupakan semua kepentingan diri. Mengalah bukan dalam arti kalah,
Tetap Engkau sementara menyelamatkan keluarga. Tuhan akan bekerja bagimu. Tuhan sementara melakukan sesuatu. Asal Engkau belajar tunduk dan berkata, Tuhan, aku salah Tuhan. Aku siap dibentuk oleh Tuhan. Bangkitkan semangat saya untuk kembali merangkul keluargaku. Untuk bangkit lagi saya untuk hidup dengan Engkau. Tuhan mencarimu. Tuhan siap dengan tangannya yang kuat. Bangkitkan semangatmu. Engkau yang lelah dengan semua situasi ini. Tuhan sementara melakukan sesuatu bagi kita. Berdiam diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Keajaiban Tuhan itu tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selamanya. Siang hari ini Bapa, aku berdoa kepadamu untuk semua jemaat Tuhan yang sementara mengikuti live streaming ini, bahkan siapapun yang mengikuti live streaming ini, di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan berkati Engkau ada jalan keluar, keterbukaan jalan, masalah dijamah oleh Tuhan, kekuatan baru, semangat baru, sukacita baru Tuhan beri kepadamu. Di dalam nama Yesus, semua yang tertutup terbuka, engkau yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Penyakit apapun juga sanggup, apapun juga Tuhan sanggup, karena Tuhan mati untuk saya dan saudara. Dia bangkit dan saudara, dia menebus dan saudara. Dan dia berkata oleh bunuh Yesus kami disembuhkan. Dan aku percaya waktu pengharapan dalam Tuhan engkau bangkit, semangat dalam Tuhan, maka engkau melihat jawaban Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Asal engkau datang tunduk di bawah kaki Tuhan. Engkau yang merasa putus asa dengan situasi ini, bersemangatlah engkau bahwa Tuhan sementara bekerja juga bagimu. Di dalam nama Yesus Tuhan, pemulihan Allah terus terjadi bagi setiap rumah tangga dan keluarga, suami istri dan anak-anak. Dan segala sesuatu yang engkau rencana engkau dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Akan berdoa kepadamu Tuhan untuk bangsa negara kami. Kau berkati Tuhan menghadapi situasi COVID-19 ini. Aku percaya Engkau Allah bekerja. Engkau yang dapat mengendalikan semua keadaan ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami, mulai dari presiden, kabinet yang ada, para menteri diberkati dalam nama Yesus, para gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan hukum tua, sampai kepada Tuhan semua jajaran-jajaran yang paling rendah diberkati di dalam penanganan COVID ini. Tuhan beri selalu hikmat, beri akal budi, tetapi segala sesuatu Engkau kendalikan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan berdoa untuk para dokter, tenaga medis yang sementara menangani COVID ini, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Rumah-rumah sakit di mana Tuhan diadakan penanganan secara khusus, Tuhan tolong juga keluarga-keluarga yang sementara menghadapi situasi ini. Engkau Allah beri penghiburan, berikan kekuatan, beri mereka semangat untuk bangkit lagi. Bahkan di antara keluarga yang korban COVID, Tuhan tolong beri penghiburan, beri kekuatan, supaya mereka bisa melihat kuasa pertolongan Tuhan. Mereka bisa melihat kemenangan boleh menjadi milik mereka di situasi yang buruk sekalipun. Allah sanggup bekerja. Oleh sebab itu dalam nama Yesus Tuhan, Engkau kuatkan semua keluarga-keluarga dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa secara khusus Sulawesi Utara dalam nama Yesus, dalam kendali Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kota di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan. Mode ini diberkati oleh Tuhan. Pemerintah di mode ini diberkati mulai dari camat, Kapolsek Moramil, bahkan semua hukum-hukum tua. Engkau berkati dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Allah bekerja lewat pemerintahan kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik, terima kasih. Kami percaya siang hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan. Dan semangat kami bangkit lagi untuk lebih di dalam Engkau. Kami sabar menanti semua janji Tuhan, karena itu yang Engkau mau dalam kehidupan kami, orang yang percaya dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa. Berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan